Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara-saudara? Ya, semoga pagi hari ini saudara-saudara sekalian senantiasa dalam keadaan baik, ya, sehingga kita bisa uh, berdiskusi kembali, ya, pada hari ini pada mata kuliah formulasi kebijakan publik. Ya, saya harapkan nanti selama kita perkuliahan kita bisa berdiskusi dengan sedemikian rupa, ya. Saya persilahkan barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, gitu ya. Jadi materi-materi bisa dari teman-teman sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah formulasi kebijakan publik. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah kebijakan publik yang disampaikan di semester 3. Ini adalah mata kuliah semester 6, sehingga karena ini adalah mata kuliah di semester 6, maka kita bisa lihat di sini capaian-capaian pembelajaran yang dipersyaratkan di sini adalah capaian-capaian pembelajaran yang lebih bersifat analitik, ya, lebih bersifat pengembangan dan seterusnya, bukan hanya sekedar pemahaman, membawa pemahaman, ya, menjelaskan teori dan konsep. Tidak hanya itu, tapi juga sampai dengan kemampuan membahas, menguraikan, ya, meranking isu-isu prioritas dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam mata kuliah ini kita akan kita akan mencoba, gitu ya. Kita akan coba sebetulnya apa sih yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini, kan gitu ya. Jadi kalau dulu di semester sebelumnya atau di semester 3 kita sudah dapat mata kuliah kebijakan publik, maka di semester 6 ini kita lanjutkan mata kuliah kebijakan publik itu dengan mata kuliah formulasi. Nah, sebagai pengingat saja, sebagai ulasan saja, bahwa kita tahu bahwa kebijakan publik itu konsep dasarnya adalah serangkaian tindakan aktor publik, ya, yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah publik. Jadi kata kuncinya di sini adalah masalah publik yang coba diatasi oleh aktor-aktor publik, ya, dengan instrumen suatu kebijakan publik. Kan kata kuncinya di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau kebijakan publik itu adalah sebuah tindakan, ya, kalau kebijakan publik itu adalah sebuah tindakan, whatever government choose to do or not to do, kan gitu ya, menurutnya teori Laswell itu, whatever government, Thomas Erdai juga bilang begitu, whatever government choose to do or not to do. Artinya kalau kebijakan publik itu adalah sebuah tindakan untuk mengatasi masalah publik, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana, kan gitu ya, bagaimana caranya sebuah kebijakan itu dibuat sehingga mampu mengatasi permasalahan publik itu sendiri, kan gitu. Nah, itulah yang akan kita bahas di dalam mata kuliah formulasi kebijakan publik ini. Ya, bagaimana para pembuat kebijakan publik itu membuat kebijakan, gitu ya. Sekali lagi, itulah yang kita pelajari. Itu bagaimana para pembuat kebijakan publik itu membuat kebijakan. Ya, ini sebagai garis batas, ya, ini sebagai garis batas bahwa yang kita pelajari itu bukan bagaimana cara membuat kebijakan, gitu kan. Tapi yang kita pelajari adalah bagaimana para aktor itu membuat kebijakan publik. Gitu. Lah, kenapa demikian? Karena dalam studi administrasi publik, pertanyaan bagaimana cara membuat kebijakan publik itu ada di mata kuliah analisis kebijakan publik.
Sementara mata kuliah formulasi ini membahas bagaimana para stakeholders, aktor-aktor kebijakan publik itu membuat kebijakan, kan gitu. Ya, karena pertanyaan mendasarnya kan begini, siapa yang membuat kebijakan? Yang membuat kebijakan ya jelas pemerintah, jelas DPR sebagai lembaga perwakilan, jelas masyarakat yang dilibatkan dalam proses itu. Kita yang mempelajari studi kebijakan publik, studi formulasi kebijakan publik, yang kita pelajari adalah bagaimana mereka itu membuat kebijakan. Gitu. Ya, tetapi ilmu bagaimana menghasilkan sebuah kebijakan itu adalah ilmu yang dibahas dalam studi analisis kebijakan. Gitu ya. Sementara yang kita bahas di sini adalah studi formulasi kebijakan membahas bagaimana proses, gitu ya, bagaimana proses satu kebijakan itu lahir. Apa yang terjadi di situ, apa yang dibahas oleh para stakeholders itu, dan seterusnya. Nah, saudara, ini adalah buku-buku sebagai acuan ya, sebagai acuan adalah buku-buku sebagai acuan yang bisa kita pergunakan ya. Ada buku-buku yaitu The Theories of the Policy Process ya, ini bisa diakses secara online ataupun di perpustakaan. Saya kira juga tersedia ada 3 buku utama ini yang bisa kita pergunakan ya. Yang selanjutnya adalah Thomas Brickland. Di sini akan banyak membahas mengenai konsep-konsep dasar, formulasi, model-model gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di John Kingdon, yang ketiga adalah buku mengenai John Kingdon ini mengenai agenda alternatif and public policy. Ini akan banyak menjelaskan bagaimana suatu kebijakan publik itu bisa dibahas atau tidak dibahas oleh pemerintah. Nah, saudara-saudara, kita kalau tadi di depan ya kita mempertanyakan sebetulnya proses formulasi itu apa yang terjadi? Kenapa kok ada kebijakan publik itu bisa muncul? Kenapa ada kebijakan publik itu tidak bisa muncul? Nah, jawabannya ada dalam beberapa model ini. Kita tahu proses formulasi itu, model yang pertama yang akan kita bahas adalah policy network. Artinya apa? Saudara-saudara, menurut model policy network ini, suatu kebijakan publik itu bisa muncul atau bisa dilahirkan dari proses networking, dari proses jejaring yang dibentuk oleh 3 elemen utama, yaitu elemen lembaga perwakilan, parlemen, ya, elemen interest group, ya, elemen kelompok kepentingan, dan elemen birokrasi atau pemerintah. Berarti setidaknya ada 3 ya, yang kita sebut sebagai iron triangle atau segitiga besi. Kenapa disebut segitiga besi? Karena proses formulasi itu senantiasa ya melibatkan 3 pihak ini, yaitu pemerintah, lembaga perwakilan, dan kelompok kepentingan. Nah, satu kebijakan publik itu dibuat atas dasar jejaring yang dibangun, gitu ya, atas dasar jejaring yang dibangun oleh 3 dimensi aktor ini. Satu kebijakan publik itu pasti ya dibuat dan diusulkan dan disahkan oleh pemerintah, itu pasti. Satu-satunya agen yang dapat menerbitkan kebijakan publik hanya pemerintah. Tidak ada suatu kebijakan publik yang tidak diterbitkan melalui instrumen hukum pemerintah, instrumen hukum administrasi negara. Tidak mungkin. Semua instrumen, semua kebijakan publik itu pasti diterbitkan melalui instrumen hukum administrasi negara. Apakah itu berbentuk undang-undang, apakah itu berbentuk perpu, apakah itu berbentuk peraturan pemerintah, apakah itu berbentuk peraturan daerah, dan seterusnya. Pasti diterbitkan oleh pemerintah. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah dengan serta-merta ya menghasilkan suatu kebijakan publik itu atas pertimbangan mereka sendiri? Tentunya tidak. Ya, ada peranan Kongres atau dalam hal ini parlemen, yaitu lembaga perwakilan. Dalam konteks Indonesia ada DPR, ada DPD, ada DPRD.
baik provinsi maupun kabupaten kota. Dalam konteks desa ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang merupakan pengejawantahan dari perwakilan masyarakat desa. Badan-badan perwakilan ini atau lembaga-lembaga perwakilan ini, institusi-institusi perwakilan ini, tugas utamanya adalah menyalurkan apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi kepentingan masyarakat, dibahas bersama dengan pemerintah. Nah, satu lagi yang juga penting adalah interest group. Interest group ini adalah kelompok-kelompok yang misalnya kita sedang membahas mengenai kebijakan perdagangan antara pemerintah dan dunia usaha, antara pemerintah dengan lembaga perwakilan. Maka pembahasan di antara kedua mereka itu harus juga dilengkapi dengan menghadirkan kelompok-kelompok pengusaha. Dia menghadirkan kelompok-kelompok pengusaha supaya suatu kebijakan yang dihasilkan itu bisa bernilai objektif. Ya, sudut pandangnya meluas. Misalnya lagi akan dibahas mengenai suatu kebijakan di bidang pendidikan. Di situ ada Kementerian Pendidikan, ada DPR yang komisi di bidang pendidikan. Dalam pembahasan itu dilibatkan pula misalnya unsur guru dan dosen, misalnya unsur mahasiswa, perwakilan orang tua mahasiswa. Dilibatkan pula misalnya institusi penyelenggara, dalam hal ini misalnya perguruan tingginya, sekolahnya, atau institusi-institusi badan penyelenggaranya, yayasan-yayasannya, misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, gitu ya, sebagai badan pengelola, itu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, 3 sisi ini kemudian kita sebut sebagai Iron Triangle, di mana ada pemerintah, ada kelompok kepentingan, dan ada lembaga perwakilan. Nah, barangkali saya beri kesempatan, barangkali ada komentar dari saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, yang kedua, saat tadi kita membahas model policy network, maka yang kedua akan kita bahas adalah model punctuated equilibrium. Ya, kalau tadi model tadi lebih mengesankan bahwa sebuah kebijakan publik itu diformulasikan dengan sebuah proses prosedural dengan institusi-institusi yang baku, gitu ya, baik itu dari sisi pemerintah, kelompok kepentingan maupun lembaga perwakilan. Nah, pada model yang kali ini akan kita bahas, yaitu model punctuated equilibrium, sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa model punctuated equilibrium ini diadopsi dari teori dari biologi, ya, di mana diterapkan ke dalam studi kebijakan publik. Ya, teorisi modern seperti Baumgartner itu melihat proses kebijakan publik itu berubah radikal. Nah ini, ya, ini adalah perubahan yang radikal, ini adalah perubahan yang gradual, ini adalah perubahan yang radikal. Jadi para ahli kebijakan publik itu meyakini bahwa suatu kebijakan publik itu tidak selalu dia berubah secara gradual, berangsur-angsur, bertahap, secara inkremental, tidak selalu seperti itu. Tapi karena ada faktor eksternal dan ada faktor internal, maka sebuah kebijakan publik itu bisa berubah dengan secara tiba-tiba, dengan substansi perubahan yang sangat drastis, berubah dari kebijakan yang sebelumnya. Gitu. Jadi kita kasih contoh misalnya COVID. Ya, bagaimana COVID itu adalah satu faktor yang kemudian mengubah kebijakan publik itu berubah haluan langsung. Tadinya anggaran kebijakan itu digunakan untuk misalnya pembangunan infrastruktur, ya, pemberdayaan masyarakat, gitu kan. Kemudian tiba-tiba semua berubah untuk penanganan pandemi.
secara tiba-tiba dalam waktu yang sangat cepat dengan substansi kebijakan yang berubah secara drastis. Kemudian kita bisa beri contoh lagi misalnya reformasi 98. Reformasi 98 ya, secara substansi itu mengubah ya, mengubah substansi kebijakan yang ada di Undang-Undang Dasar. Mengubah sama sekali. Jadi di Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Sementara setelah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi salah satu lembaga tinggi negara bersama-sama dengan Presiden, DPR, BPK, MA, MK, ya itu. Itu adalah perubahan yang terjadi secara drastis, perubahan yang terjadi secara cepat. Kenapa sih kita bilang cepat? Karena relatif cepat dari tahun 98, 99 ya, kemudian terjadi amandemen ya 2000 tahun 2000, tahun 2001 sampai dengan 2003 itu terjadi amandemen Undang-Undang Dasar yang sangat substansial. Nah, itulah eh, salah satu model yang lain yaitu punctuated equilibrium, di mana kita bisa lihat bahwa suatu kebijakan publik itu terjadi diformulasikan atas perubahan yang sangat cepat. Nah, seperti itu. Nah, baik ya, saudara-saudara. Tadi sudah kita bahas beberapa materi mengenai model bagaimana sebuah kebijakan publik itu bisa lahir, ya, bagaimana prosesnya. Sebagai kesimpulan, ya, sebagai kesimpulan, saya akan menyimpulkan beberapa hal. Ya. Oh, sebelum kesimpulan, saya persilahkan barangkali ada komentar, ya, pertanyaan, silahkan. Oke, oke kalau nggak ada, saya simpulkan, ya, saya simpulkan bahwasanya proses kebijakan publik itu kita tahu adalah mempelajari bagaimana sebuah kebijakan publik itu kemudian berproses mulai dari dibuat sampai dengan dievaluasi. Tiba saatnya hari ini kita mendiskusikan mengenai bagaimana satu kebijakan publik itu diformulasikan oleh para aktor kebijakan. Maka yang dapat saya simpulkan yang pertama adalah satu kebijakan publik itu pasti dibuat atas tindakan-tindakan para aktor publik untuk mengatasi masalah publik. Yang kedua, proses formulasi itu dibuat dengan beberapa model. Ya, kita tahu kalau dengan berdasarkan model policy network, maka formulasi kebijakan publik itu dilahirkan atau dihasilkan atas kerjasama atau atas interaksi, ya, atas interaksi di antara beberapa aktor, baik itu aktor yang berasal dari unsur pemerintah maupun dari lembaga perwakilan ataupun dari kelompok kepentingan. Yang kedua, kesimpulan yang bisa kita hasilkan adalah satu proses formulasi atau satu proses lahirnya sebuah kebijakan publik itu terjadi karena ada perubahan yang sangat drastis, gitu ya, perubahan yang sangat drastis sehingga menuntut adanya kebijakan publik yang baru, ya, yang sama sekali baru, yang mengubah kebijakan publik yang lama. Nah, itulah kesimpulan dari model yang kita dapat dari model punctuated equilibrium. Baik, saudara-saudara, itu adalah kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada perkuliahan kita. Kita tiba di penghujung perkuliahan kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada beberapa kekurangan. Ya, demikian saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.